Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastasia Fisal Salsabila dengan NIM 12062100022 dari angkatan 21 dari kelompok A dengan topik B dengan judul analisis sentimen dan klasterisasi topik inflasi di media sosial menggunakan BOW, TF-IDF, dan algoritma machine learning. Untuk abstrak sendiri, fenomena inflasi menjadi salah satu isu ekonomi yang banyak dibicarakan masyarakat, terutama di media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi opini publik terkait inflasi melalui analisis sentimen dan klasterisasi topik pembahasan menggunakan kata dari media sosial X yang sebelumnya yaitu Twitter. Metode yang digunakan meliputi text preprocessing menggunakan NLP bahasa Indonesia, ekstraksi fitur menggunakan back of word BOW, dan term frequency inference document frequency TF-IDF, serta penerapan algoritma clustering seperti K-mean, DBS-scan, dan hierarchical clustering. Evaluasi performa clustering dilakukan menggunakan Silhouette Score, David Boulding Index, dan Kalinski-Harabas Score. Hasil menunjukkan bahwa kombinasi hierarchical clustering dengan representasi BOW memberikan performa terbaik dalam membentuk klaster yang kompak dan terpisah jelas. Analisis menunjukkan bahwa mayoritas tweet bersifat netral dengan 61,5%, diikuti yang positif 25,1% dan negatif 13,4%. Word cloud dan analisis bitgram digunakan untuk memberikan gambaran topik dominan pada setiap klaster. Studi ini menunjukkan potensi besar pemanfaatan text mining untuk memahami persepsi publik terhadap isu ekonomi secara real time dan mendalam. Untuk pendahuluan sendiri, yaitu inflasi merupakan salah satu indikator yang penting dalam menilai stabilitas ekonomi di suatu negara. Di Indonesia, fenomena inflasi tidak hanya berdampak pada sektor makroekonomi serta pertumbuhan ekonomi dan kestabilan moneter, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat dalam bentuk kenaikan harga barang dan jasa. Oleh karena itu, pemantauan dan analisis terhadap tren inflasi menjadi sangat krusial bagi pemerintah, pelaku usaha, serta masyarakat umum. Dengan semakin meluasnya penggunaan platform digital dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat kini cenderung mengekspresikan opini serta resepsi mereka terhadap isu-isu ekonomi melalui berbagai kanal daring, seperti di media sosial, portal berita, serta di aplikasi diskusi publik. Salah satu sumber data yang menarik adalah aplikasi X, yang dulunya yaitu Twitter, yang menyediakan konten berupa komentar, diskusi, atau artikel dari pengguna terkait isu ekonomi, keuangan, serta informasi ini berpotensi memberikan perspektif tambahan yang bersifat real time dan berbasis pengalaman masyarakat langsung oleh masyarakat, dan seringkali tidak terjangkau oleh data statistik konvensional. Text mining atau penambangan teks merupakan proses ekstraksi informasi yang berguna dari kata teks yang tidak terstruktur. Dalam konteks studi mengenai inflasi, text mining memungkinkan peneliti untuk menggali opini, sentimen, serta pola-pola pembahasan publik yang tersebar dalam berbagai teks digital. Dengan menerapkan metode text mining terhadap data dari aplikasi X, kita dapat mengidentifikasi tema dominan, kata kunci yang sering muncul, serta analisis sentimen masyarakat terhadap kondisi inflasi terkini. Penerapan text mining pada topik ini tidak hanya memberikan gambaran mengenai persepsi masyarakat terhadap inflasi, tetapi juga dapat mendukung perumusan kebijakan yang lebih responsif dan berbasis data. Motivasi utama dari penelitian ini adalah menunjukkan bagaimana pemanfaatan data yang tidak terstruktur dapat memperkaya pemahaman isu-isu ekonomi, khususnya pada inflasi. Yang selanjutnya, kajian pustaka. Yang pertama yaitu ada text mining, merupakan proses pengekstraksian informasi bernilai dari teks yang tidak terstruktur. Proses ini memungkinkan pengguna untuk menganalisis informasi dan berbagai sumber dalam bentuk
teks menggunakan teknik eksplorasi dan algoritma machine learning. Tujuan utamanya adalah yaitu untuk menemukan pola tersembunyi, tren, serta wawasan penting dalam teks analisis. Yang kedua yaitu ada text processing. Text processing adalah tahap penting dalam text mining yang bertujuan untuk membersihkan dalam teks dari elemen yang tidak relevan, menyederhanakan struktur teks. Tahapan ini terdiri dari ada data cleaning, yaitu menghapus elemen yang tidak dibutuhkan seperti karakter HTML, URL, tagar, emoticon, dan nama pengguna. Yang kedua, case folding, mengubah seluruh huruf menjadi huruf kecil serta menghapus angka dan tanda baca. Yang ketiga yaitu ada stemming, mengembalikan kata ke dalam bentuk dasar dengan cara menghapus imbuhan baik di awal, akhir maupun gabungan. Yang keempat yaitu ada stop removal, menghapus kata-kata umum yang tidak memiliki kontribusi secara signifikan terhadap makna dokumen seperti dan, di, atau yang. Yang kelima ada tokenizing, memecah kalimat menjadi kata-kata individual untuk memudahkan pemrosesan selanjutnya. Selanjutnya ada TF-IDF, Term Frequency Inverse Document Frequency, merupakan metode yang digunakan untuk menentukan tingkat kepentingan sebuah kata dalam suatu dokumen. Pembobotan dilakukan berdasarkan frekuensi kemunculan kata tersebut dengan asumsi bahwa kata-kata umum stop word yang sering muncul telah disaring lebih dahulu. Kata-kata yang tersisa kemudian memberikan bobot sesuai dengan frekuensi dalam data tertentu. Selanjutnya ada Density Based Spatial Clustering of Application with Noise. DBSCAN sendiri merupakan algoritma clustering yang mengelompokkan data berdasarkan kepadatan. Algoritma ini memerlukan dua parameter, radius maksimum dan jumlah radius minimum, yang harus berada di dalam radius tersebut agar tidak dianggap sebagai core point. DBSCAN dapat mendeteksi clustering berbentuk bebas dan mengenali outlier sebagai noise. Selanjutnya itu K-means, adalah metode clustering yang membagi data ke dalam K kelompok berdasarkan kedekatan ke pusat cluster centroid. Proses iteratif dilakukan sehingga komposisi cluster stabil. Selanjutnya ada Silhouette Confidence, adalah metode yang digunakan untuk menilai beberapa hasil pengelompokan data clustering. Caranya dengan melihat seberapa rapat data dalam satu kelompok dan seberapa jauh jarak dari kelompok lainnya. Selanjutnya yaitu word cloud, adalah salah satu bentuk visualisasi dalam teks menampilkan kata-kata berdasarkan frekuensi kemunculan dalam word cloud. Ukuran huruf dari setiap kata menyesuaikan dengan berapa sering kata tersebut itu muncul. Semakin besar ukuran kata, artinya kata tersebut itu lebih sering muncul meskipun bentuknya sederhana. Word cloud bisa dikembangkan lagi, misalnya dengan mengubah warna atau mengelompokkan untuk menampilkan informasi tambahan. Selanjutnya inflasi, adalah suatu kondisi di mana terjadi kenaikan harga barang dan jasa secara umum terus-menerus dan jangka panjang. Dalam jangka tertentu, fenomena ini menunjukkan penurunan nilai uang, yang berarti daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa menurun. Inflasi merupakan indikator penting dalam nilai stabilitas ekonomi suatu negara karena berpengaruh langsung terhadap kehidupan masyarakat dan proses pengambilan kebijakan oleh pemerintah. Penyebab inflasi ini dapat berasal dari sisi pemerintahan, sisi produksi, maupun faktor struktural seperti distribusi barang atau kebijakan pemerintah. Inflasi yang terlalu tinggi dapat merugikan ekonomi karena menurunkan daya beli, sementara inflasi yang terlalu rendah atau bahkan deflasi juga bisa menandakan stagnasi ekonomi. Yang ketiga yaitu metode penelitian ini menerapkan beberapa tahapan dalam pemrosesan dan analisis teks dalam aplikasi X, dimulai dari pre-processing sehingga visualisasi hasil. Pada pre-processing digunakan kombinasi teknik yaitu NLP standar yang disesuaikan dengan karakteristik bahasa Indonesia. Salah satu alat utama yang digunakan adalah library sastrawi yang mendukung streaming kata dalam bahasa Indonesia, mengingat sumber data berasal dari media sosial
atau forum daring, normalisasi kata tidak baku, slang word normalization, menjadi langkah krusial untuk meningkatkan kualitas analisis. Tahap berikutnya adalah ekstraksi fitur menggunakan dua pendekatan umum, yaitu back of word (BOW) dan terms frequency inverse document frequency (FIDF). BOW digunakan sebagai baseline karena implementasinya yang sederhana dan efisien. BOW mempresentasikan dokumen sebagai vektor berdimensi kata. Setiap elemen menunjukkan jumlah kemunculan suatu kata T dalam dokumen D. Sementara TF-IDF memberikan bobot yang lebih akurat terhadap kata-kata spesifik dengan mengurangi dominasi kata-kata yang sering muncul. Berikut ini rumus TF-IDF untuk analisis struktur data. Dilakukan clustering menggunakan 3 algoritma yang berbeda, yaitu yang pertama ada K-mean, dipilih karena kecepatan dan kesederhanaannya dalam menangani data numerik dan mempartisi data ke dalam cluster dengan meminimalkan jarak antar titik ke pusat cluster. Tujuannya adalah untuk meminimalkan fungsi objektif. Yang selain itu ada DBSCAN, digunakan untuk mendeteksi outlier yang mengidentifikasi cluster dengan bentuk yang tidak beraturan. Titik data dianggap sebagai dari cluster jika memiliki jumlah tetangga minimum dalam radius tanpa memerlukan jumlah cluster sebelumnya. Berikut algoritma dari DBSCAN, yaitu yang pertama menentukan 2 parameter utama, yaitu radius pencarian dan jumlah minimum titik untuk membentuk cluster. Setelah itu sistem yang memilih satu tweet P secara acak dari kumpulan kata. Yang kedua, menghitung berapa banyak tweet lain yang berada di dalam radius dari tweet. Jika jumlahnya memenuhi syarat minimum lebih dari 1 sama dengan min PTS, maka tweet tersebut dikategorikan sebagai core point. Selanjutnya itu ketiga, kemudian sistem akan menghitung jarak antar core point tersebut dengan tweet lainnya menggunakan rumus seperti di bawah ini. Dan kelima, jika sebuah tweet memenuhi syarat sebagai core point, maka sistem akan membentuk cluster baru dan menambahkan tweet tersebut ke dalam cluster. Langkah selanjutnya itu mengidentifikasi semua titik lain yang juga menjadi core point dan mengelompokkannya. Proses ini diulang hingga semua data selesai diperiksa. Jika data yang tidak termasuk dalam klaster manapun tidak memenuhi syarat kepadatan, maka akan ditandai sebagai noise. Sedangkan hierarchical clustering digunakan untuk menggambarkan hubungan hierarkis antara topik yang sering muncul pada teks. Hierarchical clustering membentuk struktur pohon berdasarkan kemiripan antar dokumen, baik melalui pendekatan aglomeratif bottom up maupun divitif top down. Proses ini melibatkan perhitungan jarak antar klaster dengan menggunakan linked dan single, complete atau average linked. Rumus umum antar dua klaster A dan B menggunakan average linked sebagai berikut. Pada evaluasi yang digunakan beberapa metrik untuk memenuhi suatu klaster dengan fokus pada silhouette score yang mengukur seberapa mirip suatu objek dengan klasternya sendiri dibandingkan dengan klaster lain. Salah satu metrik utama yang digunakan adalah silhouette score yang memberikan interpretasi intuitif dengan kualitas pemisahan antar klaster. Berikut untuk rumusnya, serta sebagai pelengkap dilakukan tahap visualisasi data untuk analisis kualitatif. Teknik word cloud digunakan untuk menampilkan kata-kata yang paling sering muncul dalam data sehingga dapat memberikan gambaran umum mengenai topik atau isu yang paling banyak dibawakan. Untuk selanjutnya itu ada hasil dan diskusi. Yang pertama, melalui tahap preprocessing teks. Tahap ini dilakukan untuk membersihkan data dari
data teks dari unsur-unsur yang tidak relevan dan mempersiapkan agar dapat dianalisis lebih lanjut. Proses ini mencakup beberapa langkah, yaitu yang pertama ada scaffolding, keseluruhan teks dikonversi menjadi huruf-huruf kecil menyeragamkan bentuk kata. Yang kedua, URL removal digunakan untuk tautan atau link dihapus dari teks ekspresi reguler. Kemudian mention dan hashtag removal, karakter seperti @username dan tagar dihapus untuk menjaga fokus dari isi teks. Punctuation removal, tanda baca dibersihkan agar tidak mengganggu tokenisasi. Selanjutnya number removal, angka dihapus karena dianggap tidak memberikan kontribusi signifikan dalam analisis sentimen. Slang word normalization, kata tidak baku atau singkatan diubah menjadi kata baku seperti YG menjadi yang. Selanjutnya ada tokenization, yaitu pemecahan teks menjadi kata-kata individu. Selanjutnya ada stop word removal, yaitu kata-kata umum seperti dan, yang, dihapus karena tidak membawa makna penting. Yaitu selanjutnya ada stemming, kata-kata dikembalikan ke dalam bentuk dasar, misalnya membeli menjadi beli. Pada gambar 1 ini merupakan data awal sebelum dilakukan preprocessing, dan sedangkan gambar 2 ini menampilkan data yang sudah dibersihkan. Ini yang belum di data awal itu masih berantakan, masih ada angka, ada hashtag, ada mention, dan setelah dilakukan tahap cleaning, data menjadi bersih, tidak ada mention, tidak ada tanda baca, dan katanya menjadi baku. Untuk selanjutnya itu hasil dari pre-processing, kemudian digunakan untuk analisis lebih lanjut seperti visualisasi frekuensi kata. Gambar 3 ini menunjukkan ada 20 kata paling sering yang muncul dalam dataset setelah pre-processing dilakukan. Kata yang paling banyak yaitu adalah kata emas. Yang kedua ada nilai, ekonomi, beli, dan rupiah, dan di sini masih ada banyak lagi. Selanjutnya yaitu ekstraksi fitur. Setelah melakukan preprocessing selesai, langkah selanjutnya itu melakukan ekstraksi fitur untuk mengubah teks menjadi representasi numerik yang dapat digunakan oleh algoritma machine learning. Ada 2 metode yang digunakan pada tahap ini, yaitu ada BOW dan TF-IDF. Ekstraksi menggunakan metode BOW mempresentasikan setiap dokumen menjadi vektor frekuensi kemunculan dalam teks tersebut. Kata-kata yang telah melalui proses preprocessing akan dihitung jumlah kemunculannya dalam setiap proses dokumen tanpa memperhatikan urutan atau konteks kata. Hasil dari fitur menggunakan BOW menghasilkan matriks dengan shape 470, 470 dan 565, yang berarti terdapat 470 data tweet dan 565 fitur unik kata yang berbeda-beda setelah preprocessing. Selanjutnya ekstraksi menggunakan TF-IDF. Itu metode TF-IDF tidak hanya memperhitungkan frekuensi kata dalam sebuah dokumen, tetapi juga mempertimbangkan setiap penting data tersebut dibandingkan frekuensi di seluruh dokumen. TF-IDF memberi bobot yang lebih tinggi pada kata-kata yang sering muncul di dokumen tertentu, namun jarang muncul di dokumen lain. Hasil ekstraksi menggunakan TF-IDF juga menghasilkan matriks dengan shape 470 dan 565. Meskipun memiliki jumlah fitur yang sama dengan BOW, nilai bobot matriks TF-IDF berbeda karena mempertimbangkan kepentingan relatif setiap kata. Selanjutnya yaitu ada reduksi dimensi. Setelah melakukan ekstraksi menggunakan BOW dan TF-IDF menghasilkan matriks dimensi 470 dan 565, dilakukan proses
reduksi dimensi menggunakan PCA tujuannya adalah menyederhanakan presentasi data setiap dengan tetap mempertahankan informasi penting serta memudahkan visualisasi data dalam ruang 2 dimensi. Untuk shape yang telah direduksi yaitu ada 470 dan 2 baik pada ekstraksi BOW maupun PCA. PCA berhasil mereduksi dimensi dari 565 menjadi 2 fitur. Utama hal ini memungkinkan kita untuk memvisualisasikan data dalam bentuk scatter plot 2 dimensi, mendeteksi pola atau karakter dalam data, mengurangi noise dan mempersingkat waktu komputasi untuk proses selanjutnya seperti klasifikasi. Selanjutnya yaitu evaluasi clustering digunakan untuk menentukan jumlah cluster yang paling sesuai dengan karakteristik data. Salah satunya pendekatan yang digunakan yaitu elbow method, yaitu dengan menganalisis perubahan nilai inertia dengan jumlah cluster. Inertia sendiri dilakukan mengukur total kuadrat jarak antar data pusat klasternya. Nilai inersia yang lebih rendah menandakan bahwa data dalam klaster lebih rapat terhadap pusat. Elbow method pada gambar 4. Ini pada gambar 4 hasilnya itu untuk dataset yang terlihat bahwa nilai inersia menurun tajam dari klaster 2 hingga 5. Setelah titik tersebut penurunan mulai melandai yang ditunjukkan menunjukkan bahwa penambahan klaster berikutnya tidak memberikan perbaikan signifikan dalam penyebaran data. Oleh karena itu klaster yang dianggap paling responsif untuk dataset adalah klaster 5. Ini klaster ini ditandai oleh munculnya titik siku pada elbow grafik pada sini. Dan selanjutnya pada gambar 5 ini mempresentasikan dataset penurunan inersia terlihat pada beberapa tahap, yaitu ada titik siku yang sangat mencolok. Meskipun dengan demikian jumlah klaster 7 ke atas penurunan inersia menjadi semakin lambat. Berdasarkan pola, jumlah klaster 7 dipilih karena ada beberapa titik perubahan yang cukup signifikan sebelum memulai grafik melandai. Pendekatan elbow method memberikan gambaran awal yang kuat dalam memilih jumlah klaster berdasarkan distribusi data yang kemudian dapat diperkuat dengan metode evaluasi lanjutan seperti silhouette score atau analisis visual dari hasil clustering. Untuk pada metode K-mean menggunakan representasi BOW, silhouette score-nya ada 0,1847, sedangkan Davis Boulding Index-nya ada 2,3421. Selanjutnya Kalinski Harabas score ada 18,816. Selanjutnya itu K-mean dengan representasi TF-IDF. Untuk silhouette score-nya ada 0,0402. Untuk Davis Boulding Index ada 4,8698. Untuk Kalinski Harabas score ada 10,9036. DBS scan dengan representasi BOW silhouette score minus 0,1245. Davis Boulding Index ada 2,6902. Kalinski
Harabas score ada 12,3691, DBScan menggunakan representasi TF-IDF ada Siluet score 0,0314, Davis Building Index ada 2,2355, Kalinski Harabas score ada 6,2651. Sedangkan untuk hierarkikal menggunakan representasi BOW ada 0,3389, Davis Building Index ada 1,0357, Kalinski Harabas score ada 12,1982, hierarkikal menggunakan representasi TF-IDF 0,0270, Davis Building Index ada 1,8, Kalinski Harabas score ada 1,8289. Evaluasi clustering dilakukan untuk mengukur kualitas dari pengelompokan data menggunakan 3 algoritma, yaitu K-means, DBScan, dan hierarchical clustering, masing-masing dengan 2 pendekatan representasi, yaitu BOW dan TF-IDF. Evaluasi yang dilakukan dengan menggunakan 3 metrik utama, yaitu Siluet score, Davis Building Index, dan Kalinski Harabas score. Berdasarkan hasil yang ditampilkan pada tabel tersebut, metode hierarchical clustering dengan representasi BOW menghasilkan performa terbaik. Hal ini ditunjukkan dengan nilai Siluet score sebesar 0,3389, Davis Building ada 1,0357, semakin kecil semakin baik, serta ada Kalinski Harabas score sebesar 12,1982, semakin besar semakin baik. Nilai-nilai tersebut mengindikasikan bahwa metode ini mampu menghasilkan klaster yang baik, lebih kompak dan terpisah secara jelas dibandingkan model lainnya. Berikut ini visualisasi clustering menggunakan K-means, ini dengan K-means dengan BOW, dan ini K-means dengan TF-IDF. Menunjukkan hasil dari algoritma K-means itu pada representasi BOW terlihat ada pemisahan klaster yang mulai berbentuk belum terlalu rapi, ditandai dengan masih adanya tumpang tindih ini antar titik data. Selanjutnya yaitu pada representasi TF-IDF, ini distribusi terlihat tidak membentuk klaster yang jelas dengan nilai evaluasi rendah, khususnya pada Siluet score dan Kalinski Harabas score. Berikutnya yaitu pada gambar 7, hasil evaluasi metode DBScan ditampilkan representasi BOW yang sebelah kiri ini mencerminkan nilai Siluet score negatif. Untuk representasi TF-IDF kanan ini hasilnya serupa, di mana sebagian besar data berkumpul dalam satu kelompok di sini, sedangkan titik lainnya tidak terklaster dengan baik, terlihat kurang optimal performanya pada metode ini pada data yang digunakan. Selanjutnya itu clustering menggunakan hierarchical clustering pada presentasi BOW ini tampak terbentuk lebih teratur dan terpisah jelas, mencerminkan tingginya nilai evaluasi yang diperoleh metode ini. Sedangkan pada presentasi TF-IDF kanan, meskipun clustering tidak sejelas BOW, struktur pengelompokan tetap lebih baik dibandingkan metode K-means dan DBScan yang menggunakan representasi TF-IDF. Secara umum, kombinasi hierarchical clustering menggunakan representasi BOW menunjukkan performa terbaik
dalam membentuk klaster yang struktur dan bermakna, baik berdasarkan evaluasi numerik maupun visual. Selanjutnya itu ada analisis sentimen yang dilakukan untuk langkah selanjutnya, yaitu mengetahui kecenderungan opini masyarakat terhadap topik inflasi. Analisis ini dilakukan dengan mengklasifikasi dalam teks jadi 3 kategori sentimen, yaitu negatif, netral, dan positif, yaitu ada 1, 0, dan 1, 0, 2, 3. Pada gambar 9 ini menunjukkan data yang telah diproses untuk analisis sentimen. Kolom clean text merupakan hasil dari pra-processing, sedangkan kolom sentimen merupakan proses label yang telah ditetapkan secara otomatis berdasarkan analisis leksikal atau model klasifikasi sentimen. Setiap entry teks diberikan nilai 0 dan untuk negatif, 1 untuk netral, dan 2 untuk positif. Ini pada gambar 10 merupakan gambar distribusi sentimen dalam pembahasan inflasi. Dari grafik tersebut terlihat jelas bahwa mayoritas memiliki sentimen netral, disusul oleh sentimen positif, dan yang terakhir yaitu negatif. Hal ini mengindikasikan bahwa pembahasan mengenai inflasi dalam analisis cenderung bersifat informatif atau tidak mengandung muatan emosi yang kuat. Dan selanjutnya yaitu ada gambar distribusi sentimen per klaster. Itu melihat bagaimana sentimen tersebar di masing-masing klaster. Hasil klasterisasi dilakukan analisis distribusi sentimen per klaster bagaimana diperlihatkan di sini. Grafik ini menunjukkan perihal proposisi sentimen negatif, netral, dan positif di setiap klaster. Klaster 0 menunjukkan proporsi sentimen negatif lebih dominan, dan selanjutnya yaitu netral. Sementara klaster lain lebih memiliki dominasi sentimen netral atau sentimen positif. Hal ini memberikan gambaran lebih mendalam mengenai karakteristik topik-topik pembahasan yang ada dalam klaster tersebut, di mana masing-masing klaster itu mempresentasikan tema diskusi yang berbeda dengan kecenderungan sentimen yang juga bervariasi. Ini merupakan sentimen workbook. Ini pada klaster 0, kata kunci utama yang paling besar yaitu ada dolar. Dan selanjutnya ada barang import yang paling besar yaitu adalah dolar. Dan pada klaster 1 yaitu ada ekonomi yang paling besar. Terus selanjutnya ada Bitcoin, uang negara, nilai, dan lain-lain. Pada klaster 2 itu yang paling besar yaitu ada emas. Ini yang paling besar. Dan pada klaster 3 yaitu di sini cenderung sama, yaitu ekonomi, stabil, kendali daya, stabil kendali, milik, ekonomi, daya beli, itu hampir sama besarnya. Ini pada tabel berikut merupakan ringkasan hasil dari klasterisasi dan sentimen tweet. Pada klaster 0, jumlah tweet ada 32 tweet atau 6,8%. Contohnya yaitu ada tweet dari beberapa, yaitu ada nilai tukar rupiah contohnya dengan kata kunci dolar 0,19 yang seperti bisa dilihat di sini. Dan distribusi sentimen positifnya 0,0%, netral 12,5%, negatif 87,5%. Bitgram pentingnya yaitu barang impor ada 0,35 dan seperti yang bisa dilihat di sini.
Ada utang dolar, bahan bakar, nilai rupiah melemah, barang import. Untuk klaster 1, contohnya ini ada belajar ekonomi tentang inflasi nggak pas di sekolah. Ada inflasi memang begitu kak. Kalau nabung gitu nanti kena inflasi nggak sih? Dan TF-IDF nya seperti ini, kena ada 0, ini dan bisa dilihat di sini. Dan untuk nilai positif ada 6,9%, nilai netral 7,6%, nilai negatif 6,5%. Dan nilai Bitgram di sini ada daya beli, nilai tukar, mata uang, rakor kembali, bijak moneter. Klaster 2 ada 99 tweet atau 21,1%. Contohnya yaitu ada efek geopolitik yang dimana secara umum. Yang kedua, saya membiasakan menabung dana pendidikan anak dengan emas dan perak. Yang ketiga ada jual saham tuh ketika urgent banget. Nilai TF-IDF-nya ada di sini. Di setiap itunya mengandung 50,5 positif, netral 43,4%, negatif 6,1%. Dan ini Bitgramnya ada beli emas, mata uang, nilai tukar, nilai uang, lindung nilai. Dan selanjutnya itu ada klaster 3. Klaster 3 itu ada meskipun nilai tukar rupiah saat ini mendekati angka tahun 1998, yang kedua ada tahun 2025, Indonesia memiliki ekonomi yang jauh stabil. Dan ketiga ada nilai tukar rupiah yang saat ini melemah, sering disamakan dengan krisis 1998. Berikut untuk nilai TF-IDF-nya. Positifnya ada 51,6%, netralnya 19,4%, negatifnya ada 29,0%. Di sini untuk nilai Bitgramnya ekonomi stabil kendali. Ini ada di sini. Untuk distribusi klaster 0 itu fokus terhadap faktor eksternal seperti nilai tukar barang import, kata kunci dolar, rupiah, barang import, dan bahan bakar. Bitgram penting ada barang import, rupiah lemah, nilai rupiah. Sentimennya ada 87,5% negatif. Klaster ini menunjukkan bahwa keresahan masyarakat terhadap melemahnya nilai tukar rupiah dan kenaikan harga barang-barang impor termasuk bahan bakar, elektronik. Sentimen negatif mendominasi seperti isu-isu yang langsung berdampak pada biaya hidup. Untuk klaster 1 ada 5,5% fokus di diskusi umum dan edukasi mengenai inflasi. Kata kunci kena, ekonomi, negara, kendali, terus Bitcoin. Untuk Bitgram penting ada daya beli, nilai tukar, kendali moneter. Untuk sentimennya 7,6% netral. Klaster ini merupakan klaster terbesar dan berisi percakapan seputar pemahaman masyarakat terhadap inflasi. Banyaknya tweet berupa pertanyaan, opini ringan atau pertanyaan umum. Hal ini menunjukkan bahwa adanya keinginan tahu publik dan potensi untuk edukasi ekonomi. Klaster 2 ada 21,1%, fokus respon masyarakat berupa investasi untuk melindungi nilai. Kata kunci ada emas, nilai turun, beli uang. Bitgram penting yaitu beli emas, nilai tukar, lindung nilai. Sentimen 50,5% positif. Klaster ini menyoroti bagaimana masyarakat mencoba mengamankan asetnya melalui pembelian emas dan investasi. Sentimen ini cenderung positif karena tindakan ini dianggap sebagai solusi terhadap tekanan inflasi. Yang ketiga yaitu ada 6,6%. Fokusnya kestabilan ekonomi dan daya beli masyarakat. Kata kuncinya ekonomi stabil, kendali milik ekonomi masyarakat. Bitgram penting yaitu ekonomi stabil, kendali daya beli masyarakat. Sentimennya ada 51,6 positif. Klaster ini membahas optimisme terhadap kestabilan ekonomi nasional meskipun tetap ada kekhawatiran mengenai krisis masa lalu. Ada tweet lebih positif menunjukkan harapan terhadap kemampuan pemerintah untuk mengendalikan inflasi.
Untuk rekomendasi, yang pertama fokus pada klaster dengan sentimen negatif yang tinggi pada klaster 0 untuk memahami sumber kekhawatiran publik. Yang kedua, pemantauan pada klaster 2 karena menggambarkan reaksi publik melalui tindakan ekonomi nyata. Yang ketiga, gunakan momentum netral pada klaster 1 untuk meningkatkan literasi keuangan melalui edukasi publik. Dan keempat, lakukan analisis temporal untuk memahami dinamika resepsi publik terhadap inflasi dari waktu ke waktu. Untuk kesimpulannya yaitu penelitian ini berhasil menunjukkan bahwa media sosial merupakan sumber data alternatif yang kaya untuk memahami persepsi publik dengan isu ekonomi seperti inflasi melalui pendekatan text mining yang menggabungkan preprocessing bahasa Indonesia, ekstraksi fitur dengan BOW dan TF-IDF serta penerapan masyarakat algoritma clustering. Diperoleh pemetaan topik dan sentimen yang cukup representasi dengan opini masyarakat. Hasil yang ditunjukkan bahwa hierarchical clustering dengan representasi BOW memberikan platform terbaik dalam menggunakan diskusi publik sebagai klaster terstruktur dan bermakna. Klaster yang dihasilkan mengungkapkan beragam dimensi pembahasan dimulai dari keresahan terhadap pelemahan rupiah dan kenaikan harga barang import, sentimen negatif, hingga optimisme terhadap kestabilan ekonomi dan investasi sebagai bentuk perlindungan nilai sentimen positif. Sebaran sentimen secara umum mendominasi oleh opini netral, menandakan bahwa sebagian besar diskusi bersifat informatif tidak atau berbentuk pertanyaan edukatif. Temuan ini membuka peluang bagi pemerintah dan institusi terkait peningkatan literasi ekonomi masyarakat melalui platform digital, serta melakukan intervensi berbasis data terhadap klaster dengan dominan sentimen negatif. Penelitian ini juga menunjukkan potensi pemanfaatan data yang tidak terstruktur dan mendukung pengambilan kebijakan ekonomi yang lebih responsif ke depannya. Untuk mengembangkan model temporal untuk melacak perubahan sentimen dari waktu ke waktu serta integrasi dengan data makroekonomi aktual dan dapat memperkuat relevansi dan hasil analisis terhadap kondisi real. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya memanfaatkan secara akademis tetapi juga memiliki implikasi strategis dalam perumusan kebijakan publik berbasis opini di masyarakat digital. Berikut untuk codingannya, yaitu pertama kita menginstal Sastrawi. Selanjutnya kita mengimportkan library, mendownload LTK, dan selanjutnya yaitu import data, memasukkan data. Ini berikut datanya yang belum dibersihkan. Dan selanjutnya kita lakukan pengecekan missing value, cek duplikat. Terus selanjutnya save data sebelum diduplikat. Dan untuk missing value pada textful tidak ada, jumlah duplikat juga tidak ada. Selanjutnya kita melakukan preprocessing teks yang lengkap. Ini pertama menggunakan cache folding, URL removal, mention atau hashtag removal punctuation untuk menghilangkan ini tanda baca. Selanjutnya number removal, menghilangkan angka, tokenization, merubah kalimat menjadi angka, lalu menggunakan slang word normalization sebagai contohnya YG, yang, gak, tidak, enggak, tidak, TDK, tidak, JG juga. Selanjutnya yaitu ada stop word removal stemming untuk bahasa Indonesia dan menambahkan stop word custom. Dan berikut ini hasilnya untuk clean text-nya. Dari inflasi nggak dihitung ya kelihatannya, dan untuk clean text-nya ya hitung lihat gede. Ini selanjutnya yaitu analisis kata kunci, menampilkan
beberapa top kata yang ada pada data tersebut. Untuk yang paling tinggi yaitu emas, dan top 20 kata pada dataset ini yaitu ada emas, nilai, ekonomi, beli, rupiah, uang, kendali, dolar, barang, turun, stabil, lemah, juta, bitcoin, tukar, daya, negara, jaga, utang, impor. Selanjutnya yaitu mengekstraksi fitur menggunakan TF-IDF, dan selanjutnya yaitu mereduksi dimensi supaya bisa membuat visualisasi 2 dimensi. Selanjutnya yaitu clustering dengan berbagai metode. Ada K-means, DB-scan, hierarchical, dan untuk memunculkan elbow menggunakan TF-IDF, dan jumlah di sini kita set jumlah cluster ada 4, dan berikut ini untuk elbow-nya. Dan selanjutnya evaluasi clustering menggunakan Silhouette Score, David Bolding Index, Kalinski-Haraba Score, dan berikut untuk hasil evaluasinya. Dan selanjutnya yaitu visualisasi hasil clustering menggunakan scatter plot. Ini untuk K-means menggunakan BOW, K-means menggunakan TF-IDF, clustering DB-scan menggunakan BOW, clustering dengan DB-scan menggunakan TF-IDF, clustering dengan hierarchical BOW, dan clustering dengan hierarchical TF-IDF. Selanjutnya yaitu analisis sentimen untuk nilai positif, negatif, dan ini untuk full text, ini clean text, dan ini hasil sentimen. Dan selanjutnya itu analisis sentimen lebih detail, menampilkan distribusi sentimen dalam pembahasan inflasi. Netral lebih dominan, selanjutnya yaitu ada positif, dan selanjutnya yaitu negatif. Dan selanjutnya itu distribusi sentimen per klaster. Pada klaster 0 itu lebih dominan negatif dan ada sedikit netral, dan pada semua klaster yaitu ada sentimen netral. Dan ini memunculkan visualisasi analisis per cluster. Ini pada cluster 0 ada 32 tweet. Ini contoh teksnya. Maaf bro, tadi gue pakai bahasa Inggris, sekarang gue jelasin pakai bahasa Indonesia. Rupiah lagi melemah sekitar 16.700 per dolar AS. Itu contoh 1, dan kata kunci utama ada dolar, rupiah, barang, import. Dan selanjutnya distribusi sentimennya positifnya 0, netralnya ada 12,5, negatifnya 87,5 seperti yang saya jelaskan tadi pada paper. Ini cluster 1 ada 308 tweet, 65,5%. Ini contohnya ada belajar ekonomi tentang inflasi nggak pas di sekolah. Ya, ada kata kuncinya, ini distribusi sentimennya, dan ini cluster 2. Dan ini untuk word cloud-nya. Untuk ringkasannya pada cluster 6,8% pembahasan dengan kata kunci dolar, rupiah, barang import. Cluster 1 ada 65,5 pembahasan dengan kata kunci kena, ekonomi, negara, udah, kendali. Untuk cluster 2 21,1 pembahasan dengan kata kunci emas, nilai, turun, beli, uang. Dan cluster 3 6,6% pembahasan dengan kata kunci ekonomi, stabil kendali, milik ekonomi, stabil kendali. Untuk sentimen keseluruhan ada 25,1% yang positif, 61,5% yang netral, dan 13,4%
negatif. Untuk rekomendasi sendiri, yaitu ada fokus pada klaster dengan pembahasan dominan dan sentimen negatif, identifikasi isu spesifik dari kata kunci utama setiap klaster, dan monitor pengembangan topik dari waktu ke waktu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.